Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita muja dan muji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Salawat dan salam senantiasa kita berikan dan kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang kita banggakan dan kita cintai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa memperjuangkan sunnah nabinya sampai Allah wafatkan kita semua di atas keimanan. Allahumma amin. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surat Al-Jin, di mana pertemuan lalu kita sudah sampai ayat nomor 17. Sekarang kita akan masuk ke ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Illa balaghan minallahi wa risalatihi. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada. Qul in adri aqribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada. Naam. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kalian berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini jamaah sekalian salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak bolehnya seseorang itu menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan yaqulu ta'ala amiran ibadahu an yuwahhiduhu fi majali ibadatihi wa la yud'a ma'ahu ahadun wa la yusyraku bih. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk mentauhidkannya dalam perkara-perkara ibadah. Dan tidak boleh seorang hamba berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak disekutukan, Allah tidak diberbuat syirik kepadanya. Itu yang kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang pertama ini menjelaskan bahwa enggak boleh sama sekali kita menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasannya ayat ini, kata Imam Qatadah rahimahullah, bahwasanya ayat ini kanatil yahudu wan nasara idza dakhalu kanaisahum wa bi'ihim asyraku billah. Dahulu orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka masuk ke tempat-tempat peribadatan mereka, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ketahui dari beberapa literatur yang ada, bahwa orang-orang zaman dahulu sebelum adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan kesyirikan di tempat ibadah. Orang Yahudi, orang Nasrani. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus,
beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwakan dakwah tauhid. Asyraku billah, orang-orang itu menyekutukan Allah di tempat-tempat ibadah. Fa amarallahu nabiyahu an yuwahhiduhu wahdah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menyembah Allah semata. Nah, kemudian juga jamaah sekalian rahimakumullah, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini lam yakun yauma nazalat hadhil ayah fil ardi masjidun illa al-masjidal haram wa masjidu Iliya, yakni Baitul Maqdis. Yang dimaksud masjid pada ayat ini wa annal masajida lillah, dan adapun masjid-masjid, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya pada saat surat ini diturunkan atau ayat ini diturunkan, masjid yang dikenal itu cuma dua. Kalau tidak Masjidil Haram, kalau tidak Masjid Al-Aqsa. Dan tempat dua itu tetap dibuat syirik oleh sebagian orang. Kita tahu Masjidil Haram yang di sana ada Ka'bah. Di sana orang-orang melakukan kesyirikan. Mereka menyembah patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini intinya kita dilarang untuk berbuat kesyirikan. Nah, selanjutnya Allah berfirman wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Allah katakan, dan sungguh ketika hamba Allah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menyembah Allah ketika salat, maka para jin itu berdesak-desakan untuk mengerumuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan ibadah, para jin itu bergerombol datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ibadah yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, lamma sami'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatlul Qur'ana kadu yarkabunahu. Ketika Nabi SAW membaca Al-Quran, para jin itu langsung mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka benar-benar antusias sekali mendengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan terhadap Al-Quran ini. Dalam riwayat lain jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Abbas juga mengatakan jin pernah mengatakan, yakni perkataan jin ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat ini, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lamma ra'awhu yusalli wa ashabuhu yarka'un bi ruku'ihi wa yasjuduna bi sujudihi qalu ajibu min tawa'iyati ashabihi. Kata Ibnu Abbas, ketika jin itu melihat Nabi dan para sahabatnya salat, mereka ruku, mereka sujud, mereka takbir, maka jin pun langsung mengatakan merasa takjub dengan kerjaannya Muhammad dan para pengikutnya ini. Kok taat banget Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat kok ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyiban. Nah, gelap jamaah. Jadi Nabi SAW diikutin oleh para jin. Dari kalangan mereka melihat antusias sekali ketika Nabi SAW sholat bersamaan dengan para sahabat-sahabatnya, hingga menyebabkan mereka berkerumunan. Kemudian Allah katakan, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Nabi SAW pun mengajarkan kepada jin bahwasanya aku berdoa hanya kepada Rabbku dan aku tidak menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Mumpung jin ngelihat, disinilah dakwahnya Nabi SAW kepada mereka, yaitu Nabi benar-benar beribadah hanya kepada Allah, dan Nabi SAW menjauhkan sesekutu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ajarkan kepada mereka tauhid, dan Nabi SAW melarang mereka dari perbuatan kesyirikan. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, qala lahum ar-rasul lamma adawhu wa khalafuhu wa kadzabuhu wa tadhaharu alaihi liyubtilu ma jaa bihi minal haqq wastamu ala adawati innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada ay innama a'budu rabbi wahdah la syarika lahu wa astajiru bihi wa atawakkal alaihi.
Kata Imam Ibnu Katsir, ketika jin itu melihat, benar-benar memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin di antara mereka ada yang enggak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang tidak setuju dengan apa yang Nabi Muhammad bawa, Nabi tetap mengatakan, innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Aku hanya menyembah Rabbku saja dan aku tidak menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Nah, jin yang mulai enggak senang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka mendengar ini mungkin mereka tambah kesal. Setelah itu makanya Allah katakan di setelahnya, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Allah katakan, Nabi Muhammad katakan, aku tidak mempunyai hal yang bisa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Nabi enggak punya apa-apa. Nabi tidak punya apa-apa. Beliau tidak bisa mendatangkan manfaat dan beliau tidak bisa menolak madarat. Kalaupun jin misalnya ada salah satu jin yang ngisengin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau Allah takdirkan sampai isengnya tersebut sampai. Kalau Allah takdirkan bahayanya sampai, ya sampai. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ibnu Katsir mengatakan, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku ini, kata Nabi, adalah orang yang sama seperti kalian, manusia yang sama. Abdun min ibadillah. Aku salah satu hamba-hambanya Allah. Laisa ilayya minal amri syai'un fi hidayatikum wala ghawayatikum. Aku enggak mampu untuk memberikan hidayah kepada kalian, dan aku juga enggak mampu untuk menyesatkan kalian. Balil marji'u fi dzalika kullihi ila Allah azza wa jalla. Semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidayah itu Allah. Yang menjadikan orang itu tidak mendapatkan hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya menyampaikan sesuatu kebenaran kepada manusia. Ada yang percaya, ada yang enggak. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat setelahnya, qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Allah Subhanahu wa taala katakan, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Tuhanku, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Nabi SAW segitu hebatnya jamaah, tetap beliau diperintahkan Allah untuk mengatakan, aku enggak punya pelindung kecuali Tuhanku. Kalau memang kalian mau ngisenginku silahkan, aku enggak punya apa-apa. Allah lah yang melindungiku dari azab. Allah juga yang melindungiku dari musibah-musibah yang ada. Semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah katakan di ayat setelahnya, illa balagham minallahi wa risalati. Aku ini kewajibannya Nabi. Haknya Nabi itu cuma ini. Aku hanya bisa menyampaikan peringatan saja dan risalahnya. Cuman itu Nabi SAW yang mampunya. Beliau tidak bisa mendatangkan manfaat. Beliau juga tidak bisa menolak madarat. Beliau tidak tahu tentang ilmu ghaib. Beliau tidak bisa mendatangkan hujan. Beliau tidak bisa ngobrol dengan malaikat maut. Nggak kayak Gufron. Gufron ngomong bisa ngobrol sama malaikat maut, bisa menolak kematian. Nabi SAW nggak bisa jamaah. Nabi SAW tidak mampu. Allah katakan illa balagham minallahi wa risalati. Yang aku mampu hanya menyampaikan peringatan saja, dan yang aku mampu hanya menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu kemampuannya Nabi SAW. Nabi nggak bisa terbang jemaah. Nabi SAW kena tombak, ya berdarah. Nabi SAW kena pedang, ya berdarah. Nabi SAW kena racun, ya keracunan. Seperti itulah Nabi SAW, sama seperti manusia pada umumnya. Itu yang Allah katakan tadi, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nabi sama seperti manusia.
Yang kemampuan Nabi yang Nabi punya hanya Nabi menyampaikan risalah dan Nabi SAW menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Allah katakan illa balagham minallahi wa risalati wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini hal yang mengerikan di sini. Walaupun Nabi nggak punya apa-apa jamaah, beliau hanya punya kemampuan untuk menyampaikan risalah dan peringatan. Tapi ingat, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Mereka akan mendapatkan naru jahannam, api neraka jahannam, khalidina fiha abada, dan mereka kekal selama-lamanya di sana. Kata Ibnu Katsir, annama uballighukum risalatullah faman ya'si ba'da dzalika falahu jazaa'un 'ala dzalika naru jahannam khalidina fiha abada. Aku ini adalah orang yang hanya bisa menyampaikan risalahnya Allah. Barang siapa yang bermaksiat setelah aku menyampaikan ini, maka balasannya adalah neraka jahanam yang akan Allah sediakan bagi mereka. Mereka kekal selama-lamanya di sana. La mahida lahum anha wa la khuruja lahum minha. Mereka kekal, gak akan bisa keluar, gak akan ada liburnya sama sekali. Nah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah katakan di ayat setelahnya, hatta idza ra'au ma yu'adun fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Maksudnya orang-orang kafir jamaah sekalian rahimakumullah, ketika benar mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka minta sama sesuatu yang disekutukan tersebut. Pokoknya mereka minta segala macam. Tatkala mereka melihat azab neraka yang begitu mengerikan, mereka sudah mulai ketar-ketir. Sepertinya Tuhan kami gak bisa menolong kami. Nah, sepertinya Tuhan kami tidak mampu untuk menolong kami. Hanya Allah lah yang pada saat itu mampu untuk menolong manusia. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan hatta idza ra'a haula'il musyrikun minal jinni wal ins. Ketika orang-orang musyrik dari kalangan jin dan manusia, mereka melihat ma yu'iduna yaumal qiyamah fasaya'lamuna yauma idzin man adhafu nasiran wa aqallu adada. Mereka melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang musyrik. Apa yang dijanjikan oleh Allah tadi? Neraka jahannam. Allah katakan tadi, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang musyrik dari kalangan jin ataupun manusia. Tatkala mereka melihat apa yang dijanjikan tersebut, maka mereka baru sadar bahwa apa yang telah mereka kerjakan ataupun Tuhan yang mereka sembah itu lemah. Makhluk yang mereka sembah itulah lemah. Hum amil mu'minun al muwahhidun lillahi azza wa jal ay balil musyrikin la nasira lahum bil kulliyah wa hum aqallu adadan min junudillahi azza wa jal. Ketika mereka melihat, mereka langsung ketar-ketir dan mereka langsung menganggap, waduh, kayak Tuhan kami ini lemah. Atau bahkan mereka melihat juga ternyata jumlahnya mereka orang-orang musyrik dengan jumlahnya tentara Allah ternyata lebih banyak tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menandakan bahwa tentara Allah itu lebih baik daripada manusia. Tentara Allah lebih baik daripada manusia. Manusia yang musyrik misalnya berapa ratus triliun, tentara Allah lebih daripada itu jemaah. Mereka sudah mulai takut. Tentara Allah itu banyak. Bisa berupa malaikat, bisa berupa angin, bisa berupa hujan, bisa berupa petir. Lihat, satu tentara Allah banjir sudah meluluh lantakkan banyak kota, sudah menghancurkan banyak sekali rumah, sudah merenggut ribuan nyawa. Itu cuma satu tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham jemaah? Selanjutnya Allah katakan, qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada.
Allah katakan, katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan yaqulu ta'ala amiran rasulahu an yaqula linnas. Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada manusia bahwasannya apa? Innahu la ilma lahu biwaqtis sa'ah. Nabi enggak tahu tentang kapan hari kiamat terjadi kecuali yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya hari kiamat itu hari Jumat. Cuman itu. Adapun tanggalnya berapa, tahunnya berapa, Nabi SAW nggak tahu sama sekali. Nabi loh, seorang penyambung risalahnya Allah Subhanahu wa taala, nggak mengetahui tentang kapan hari kiamat terjadi. Wala yadri aqribun waqtuha am ba'id. Nabi nggak tahu apakah dekat waktunya kiamat atau jauh. Nabi nggak tahu. Maksudnya dekat di sini apa, besok kah atau sepekan lagi kah? Yang Nabi hanya kabarkan jemaah, misalnya Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan kedatangan hari kiamat akan datang itu seperti ini dekatnya, seperti dua jemari yang didekatkan. Berarti menandakan bahwasanya hari kiamat dekat enggak? Dekat. Dekat hari kiamat. Tapi kita enggak tahu kapan itu terjadi. Dekat sih dekat, cuman masih lama. Hitungannya nggak bisa dihitung dengan hitungan manusia, tapi hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, ini bagus perkataan beliau ini. Beliau menyinggung orang-orang yang bodoh yang mengaku tahu tentang hari kiamat. Beliau mengatakan, "Fi hadhil ayal karimah dalilun ala anna al-hadits alladhi yatadawaluhu katsirun minal jahalah min annahu alaihi salam la yu'allifu tahta al-ard kadhibun la asla lahu wa lam narahu fi syai'in minal kutub." Kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat yang mulia ini dijelaskan bahwasannya dalilun, ada penjelasan bahwasannya sebuah statement yang senantiasa manusia itu katakan. Maksudnya orang-orang bodoh mengatakan seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggal di bawah bumi, tidak di atas bumi. Maksudnya nggak tahu Nabi Muhammad tinggal di mana. Kadzibun la aslalahu. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini sesuatu yang dusta, tidak ada asalnya sama sekali. Walam narahu fi syai'in minal kutub, dan kami juga nggak mendapatkan perkara ini dalam kitab-kitab para ulama. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yus'alu an waqtis sa'ah fala yujibu anha. Nabi pernah ditanya tentang hari kiamat dan beliau enggak menjawab karena beliau enggak tahu. Walama tabaddalahu Jibril fi surati Arabiyyin kana fi mas'alahu an qala ya Muhammad fa akhbirni 'anis sa'ah. Suatu saat ketika Jibril pun datang kepada Nabi SAW menyerupai seorang laki-laki, Jibril pun bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, katakan kepadaku kapan waktu kiamat itu terjadi. Maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Yang ditanya belum tentu tahu daripada si penanya. Menunjukkan bahwa enggak tahu Nabi SAW berkaitan masalah hari kiamat jamaah sekalian. Ini sebagian manusia mulai menerka-nerka kapan kiamat terjadi. Apakah tahun 2012 atau 2020 atau 2000 sekian. Gak penting menerka-nerka kapan kiamat terjadi jamaah. Yang penting adalah ketika kiamat terjadi, apakah kita masih hidup atau tidak. Karena Nabi mengatakan orang yang paling jelek adalah orang yang bertemu dengan hari kiamat. Nas'alullah salamah wal afiyah. Selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, Allah katakan ayat setelahnya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah lah yang mengetahui perkara gaib, dan dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang perkara gaib itu. Masalah kiamat gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang tahu. Hatta Nabi SAW gak tahu apa-apa tentang perkara hari kiamat. Sehebat apapun ilmunya Nabi gak tahu tentang perkara hari kiamat.
fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kepada siapapun. Kemudian di ayat setelahnya, illa man irtada min rasulin, kecuali sebagian rasul yang Allah ridhoi untuk Allah kabarkan kapan kiamat itu terjadi. Nah, kata Ibnu Katsir, wa hadza ya'ummur rasul al-malaki wal bashari. Dan ini bisa jadi umum, yang Allah ridhoi itu bisa manusia ataupun malaikat. Dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala kiamat itu. Makanya Nabi SAW mengetahui tentang secercah kiamat terjadi itu kapan. Nabi mengabarkan ada kiamat kecil, ada kiamat besar, ada asyratus sa'ah, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Itu siapa yang mengabarkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nabi juga mengabarkan bahwasannya pada hari kiamat nanti akan terjadi ini dan itu segala macam. Dajjal keluar, ini keluar, segala macam. Itu semua Nabi SAW kabarkan kepada kita semua melalui ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik seorang rasul dari kalangan malaikat maupun kalangan manusia, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga di depan dan di belakangnya. Di sini jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an, para ahli tafsir mereka mengatakan fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, ay yakhtassuhu bimazidi mu'aqqibatin minal malaika yahfadunahu min amrillah wa yusawiqunahu ala ma ma'ahu min wahyillah. Ketika ada seorang rasul yang mengetahui tentang perkara hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rasul itu dengan dikirimkan untuk rasul tersebut penjaga-penjaga dari kalangan para malaikat. Allah jaga tuh rasul itu supaya dia tidak diisengin sama orang, supaya dia tidak diberikan musibah oleh orang, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah katakan liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Allah katakan di ayat terakhir agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya. Nah, Allah tahu jamaah, semua rasul pasti menyampaikan risalahnya Allah. Allah tahu semua rasul pasti menyampaikan dakwah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Allah tahu itu semua jamaah sekalian rahimakumullah. Sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau katakan wa qad ikhtalafal mufassirun fi ad-dhamir alladhi fi qawli ya'lama ila man ya'ud faqila innahu a'idun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli tafsir mereka berbeda pandangan tentang kalimat liya'lama. Artinya dia mengetahui. Dia ini kembali ke siapa? Dia kembali ke Allah atau dia kembali ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dia kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau katakan bahwa ini kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan bahwa liya'lama ay liya'laman nabiyullahi anna ar-rusul qad balagat anillahi wa anal ini masih sama jemaah. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwasanya liya'lama ini kembali kepada orang yang mendustakan rasul. Sebagaimana disebutkan oleh Mujahid, beliau mengatakan liya'lama man kadzdaba ar-rusula an qad ablaghu risalati rabbihim. Nanti mereka, orang-orang yang mendustakan para rasul, mereka tahu bahwa para rasul itu menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat tatkala mereka dihadapkan dengan para malaikat, mereka dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Al-Imam Al-Baghawi beliau menjelaskan juga liya'lama di sini artinya dia mengetahui dia ini kembali kepada manusia
manusia itu semuanya akan paham dan akan yakin bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah itu menyampaikan risalahnya. Itulah yang Nabi SAW suatu saat ketika Hajjatul Wada, haji yang terakhir, beliau sampaikan kepada manusia. Beliau sampaikan, wahai para manusia, apakah aku telah menyampaikan risalahnya Allah? Maka orang-orang yang hadir pada Hajjatul Wada mengatakan, iya wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW pun berteriak, Allahumma syhad, ya Allah saksikan ini. Manusia yang ada di hadapanku semuanya bersaksi bahwa aku telah menyampaikan wahyu. Nah, intinya jamaah sekalian rahimakumullah, semua manusia ketika pada hari kiamat mereka akan bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyunya. Menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian Allah katakan wa hata bima ladaihim. Allah mengetahui itu semua, ilmunya Allah meliputi semuanya. Wa ahsa kulli syai'in adada. Allah menghitung satu persatu. Semua akan Allah tanya dan semua akan Allah hitung. Inilah yang bisa kita sampaikan jemaah berkaitan tentang surat Al-Jin, yang surat ini secara garis besar menjelaskan tentang kaum jin yang beriman kepada Nabi SAW dan kaum jin yang tidak beriman kepada Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, persilahkan. Hari ini kan hari libur, memanfaatkan untuk liburan setelah keluarga, termasuk merayakan tahun baru, Ustaz? Enggak, bukan merayakan tahun baru. Tepatan tahun baru. Karena memang liburnya pas tahun baru sebenarnya. Kalau nggak tahun baru ya nggak bisa libur. Soalnya itu ada tahun baru ya libur. Ketika seseorang misalnya pada saat-saat ini dia ngajak anak istrinya untuk berangkat misalnya ke ke pantai dan lain, apakah dia merayakan tahun baru? Enggak juga, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya tergantung sama niatnya semuanya. Belum tentu dia merayakan tahun baru. Kecuali udah jelas-jelas dia di WA keluarga besar, yuk kita sekarang ke pantai ini yuk, sampai ngerela-relain buat banner segala macam. Mungkin itu bisa masuk ke dalamnya. Allah alam bisa. Terus kayak anak punya ponakan, akikah hani, padahal sih udah 2 bulan baru sempet akikah. Terus kan kemarin masuk visit itu, takut dengar anak, katanya biasa aja, nggak ada sekalian tahun baru. Anak bilang emang nggak ada hari lain selain tahun baru, kenapa sama dengan tahun baru? Yang kayak anak, terus jangan ikut campur tuh. Kita memang sayang banget. Ujung-ujungnya nyuruh anak ke atas dari kemarin sampai detik tadi, anak bilang enggak. Ada acara mau ngaji, puasa, dan mau gosok. Itu kayak mana dosa nggak Ustaz, saya diundang itu nggak hadir? Iya enggak. Insyaallah enggak dosa. Bukan masalah nggak menghargai dia akikahnya, karena kan maksud saya tuh kayak nggak ada hari lain gitu, kenapa disamakan dengan hari? Jadi ada sempet malas ya, ada juga gitu orang sisa kok lama, saya bukan salah, kalau saya bilang kemarin bisa di depan kan, ya. Tapi ya itulah dalamnya. Ujungnya ponakan yang laki itu ya ponakan ya, telepon aja ke sini katanya makan karena ada ini masakan, enggak lagi puasa, terima kasih, kapan-kapan aja nanti kesana kata saya. Insyaallah. Tadi agak kepikiran juga kemarin kan. Ya demikianlah jemaah. Allahu alam ya, sebenarnya kita juga tidak bisa